Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ani Mestari dari program Asisten Perawat dan Farmasi Erlangga Blitar. Di sini saya akan menjelaskan bab ilmu penyakit, yaitu demam berdarah denggi atau disingkat DBD. Pengertian DBD adalah penyakit infeksi disebabkan oleh virus DIGI dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang ditandai gejala demam mendadak 2-7 hari tanpa penyebab jelas, lemah, gelisah, nyeri hulu hati, disertai tanda pendarahan di kulit dan syok. Ada dua nyamuk penyebab DBD, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Adapun dari hidup nyamuk Aedes aegypti, yang pertama dari telur, terus ke jentik-jentik, lanjut pupa, kepompong, kemudian menjadi nyamuk dewasa. Dari telur sampai nyamuk dewasa 7-10 hari. Umur nyamuk dewasa betina dapat mencapai 2-3 bulan. Tiap 2 hari, nyamuk dewasa membutuhkan darah untuk bertelur. Tempat berkembangnya nyamuk yaitu tempat penampungan air. Determinan atau faktor resiko bersumber nyamuk: A. Kesehatan keluarga, B. Penjamu atau manusia, C. Lingkungan. Host penjamu. 1. Mobilitas penduduk, yang kedua pendidikan, yang ketiga kelompok umur, yang keempat jenis kelamin. Keadaan lingkungan: yang pertama tempat penampungan air, yang kedua ketinggian tempat suatu daerah, yang ketiga curah hujan, yang keempat kebersihan lingkungan. Riwayat alamiah penyakit DBD: fase susceptible atau rentan, nyamuk Aedes aegypti yang tidak intensif menjadi intensif setelah menggigit manusia yang sakit atau dalam keadaan viremia. Yang kedua fase subklinis atau asimptomatis, mulai paparan agen. Fase ini penyakit belum menampakkan tanda dan gejala klinis. Yang ketiga fase klinis, yaitu proses ekspresi, demam tinggi mendadak terus-menerus dalam kurang dari seminggu, badan lemah dan lesu, ada kedaruratan, akan muncul tanda-tanda syok, muntah terus-menerus, kejang, muntah darah, dan batuk darah. Selanjutnya fase penyembuhan atau kecacatan ataupun kematian. Bila penderita dapat melewati masa kritisnya, maka hari 6 dan 7 penderita berangsur membaik dan kembali normal pada hari 7-8. Tetapi jika penderita tidak dapat melewati masa kritis, maka akan timbul kematian. Adapun gejala demam berdarah: yang satu, pertama, mendadak panas tinggi 2-7 hari, yang kedua muncul bintik-bintik merah pada kulit, yang ketiga kadang terjadi mimisan dan nyeri di hulu hati, yang keempat bila sudah parah penderita gelisah, nafasnya cepat, tangan dan kakinya dingin dan berkeringat. Adapun pencegahan penyakit DBD: yang pertama health promotion melalui pendidikan dan penyuluhan, kedua perbaikan suplai dan penyimpanan air, ketiga menekan angka pertumbuhan penduduk, keempat perbaikan sanitasi lingkungan, yang kedua specific protection, yang pertama obesitas, dua fogging focus atau VFF, yang ketiga pemeriksaan jentik berkala atau PJB, yang keempat penggerakan PSN, yang kelima pencegahan gigitan nyamuk, yang ketiga early diagnosis dan prompt treatment, yaitu 1. Pelacakan penderita, 2. Penemuan dan pertolongan pertama, yang ketiga pemeriksaan laboratorium, yang keempat disability limitation dengan pengobatan dan perawatan atau pemberian cairan atau transfusi darah, transfusi sel trombosit atau pemberian cairan plasma, yang terakhir rehabilitation, yaitu meliputi rehabilitasi fisik, mental, sosial, vokasional, dan anestesis. Adapun program pemerintah penyakit DBD yaitu: pertama surveillance vektor, 2 pengendalian vektor, 3 surveillance kasus, 4 pemantauan jentik berkala, yang kelima penyuluhan kepada masyarakat. Surveillance vektor yaitu menentukan distribusi kepadatan populasi, habitat larva, faktor resiko berdasarkan waktu dan tempat, yaitu survei jentik. Pengendalian vektor yaitu kimiawi, biologi, manajemen lingkungan, pemberantasan sarang nyamuk. Yang ketiga surveillance kasus, surveillance aktif, dan surveillance pasif. Yang keempat pemantauan jentik berkala, yaitu dilakukan pemeriksaan jentik pada semua rumah, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas. Yang terakhir penyuluhan kepada masyarakat melalui media massa, sekolah, tempat ibadah, kader atau PKK, dan kelompok masyarakat yang lainnya. Sekian informasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, ada kesalahannya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.